Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan spesial membahas requestan dari Mr. Bubble 2000. Katanya minta dibahas, Kang boleh kalau senggang minta dibahas untuk Wingling sama Spill. Mungkin maksudnya Spell Coin ya. Oke, kita akan coba untuk ulas ya untuk dua koin ini teman-teman. Jadi singkat aja, Wingling hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp1. Marketnya sepertinya sudah mengalami kenaikan dalam 24 jam terakhir. Naiknya tidak terlalu tinggi ya, 1% di hari ini teman-teman, dan market cukup volatile. Wingling ini market capnya lumayan kecil, hanya 1 triliun dengan peringkat 390 di CMC. Jadi otomatis biasanya untuk volatilitas dari token-token yang punya market cap kecil itu sangat-sangat ekstrim teman-teman. Sometimes dia bisa naik lumayan tinggi, sometimes ketika crash dia bisa turun agak dalam. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya dia ada di 999 miliar atau ya 999 miliar token ya. Sementara yang beredar itu sekitar 961 miliar token WIN yang sudah beredar di market. Lalu sebenarnya ini protokol apa sih? Jadi Wingling adalah layanan Oracle terdesentralisasi komprehensif pertama yang dibawakan di dunia terpercaya ke blockchain Tron. Sebagai layanan Tron, Oracle pertama, proyek ini menangkap pasar aplikasi terdesentralisasi atau DApps yang sedang berkembang di seluruh ekosistem Tron. Jadi ini adalah proyek yang dibangun dari Tron teman-teman, di mana blockchain Tron itu terkenal dengan murah ya, biaya transaksinya murah, kemudian kecepatan transaksinya juga relatif murah bisa dibilang. Jadi ini merupakan salah satu proyek yang mungkin bisa menjadi andalan kalau teman-teman lagi mencari proyek yang running di Tron. Mereka juga udah listing di Binance, KuCoin, kemudian PancakeSwap, dan exchange yang lain teman-teman. Udah hampir sebagian besar exchange udah ngelisting Win ya gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dia juga di Twitter bisa dibilang aktif teman-teman, tapi engagementnya nggak terlalu gede kalau menurut saya. Dari sini kita bisa melihat Wingling ini sepertinya aktif dalam swap token, kemudian juga ada semacam liquidity pool gitu, LP atau liquidity pool di berbagai macam DEX yang tersedia ya. Jadi kegunaan dari token ini ya kebanyakan adalah untuk staking teman-teman, program staking. Kemudian juga ada Thanksgiving giveaway juga nih yang dibagikan, tapi berupa USDD, stablecoin yang lain ya, bukan Wingling yang dijadikan sebagai giveaway-nya teman-teman. Itu dari project-project yang mereka bangun. Upgrading sih sebenarnya dari blockchain Tron-nya aja. Kalau dari project Wingling ini juga nggak terlalu gimana-gimana sih teman-teman. Jadi dari news sendiri menurut saya dia tidak terlalu heboh ya. Jadi ya projectnya biasa-biasa aja, tidak terlalu kontroversi. Bahkan ya itu sih teman-teman, nggak ada yang terlalu gimana-gimana dari Wingling ini. Lalu apakah Wingling menarik secara teknikal? Nah, kalau secara teknikal kita agak sampingkan dulu fundamental. Kenapa? Karena token Wingling ini biasanya seringkali ya, ini seringkali sesuai dengan pemantauan saya, itu pergerakannya bisa ekstrim naik tiba-tiba teman-teman. Contohnya yang terjadi waktu di tanggal 17 Oktober kemarin. Kemudian ini juga dia sempat bikin tiang panjang teman-teman di kisaran 19 April. Dia sekalinya naik itu bisa bikin orang pengen beli, padahal itu harganya sudah naik ya. Sometimes dia itu bisa naik sekitar 40% secara tiba-tiba. Ini juga terjadi sebelum-sebelumnya, bahkan di chart-chart sebelumnya pun Wingling juga kurang lebih sama teman-teman. Dia punya volatilitas yang sangat-sangat ekstrim. Jadi kalau teman-teman ada masuk proyek-proyek seperti ini, jangan FOMO ya, jangan panik beli, harus sabar karena ya koin-koin ini memang seperti itu tipikalnya teman-teman, karena market capnya kecil jadi pergerakannya lumayan volatile. Tapi dimana kita bisa untuk melakukan akumulasi, sebenarnya sih di harga-harga sekarang ini masih cukup relatif murah untuk Wing teman-teman. Dia lagi berada dalam all time low kalau kita lihat dari chart Binance, dan support di level 0,00059 ini bisa menjadi area yang kuat. Jadi kisaran area Rp1 seperti harga sekarang ini adalah harga-harga yang cukup relatif murah untuk Wingling. Targetnya kita sih nggak terlalu gimana-gimana, karena proyek yang seperti ini kan memang dia ekstrim naik ya, ekstrim naik secara tiba-tiba. Jadi kenaikannya pun bisa bervariasi tergantung seperti apa kondisi dari market.
Kalau kita perhatikan dari data yang menggunakan exchange Binance ini, volume perdagangan dari Wingling ini nggak terlalu gede, teman-teman. Kecil ya. Kecil kalau kita compare sama yang terjadi pada April 2021 kemarin. Jadi dari sini kita melihat bahwa Whales sebenarnya nggak terlalu banyak yang masuk project ini. Untuk saat ini setidaknya. Tapi kalau nanti ada pom-pom ya kita nggak tahu pasti. Ya, tapi ya itu teman-teman. Token ini punya tipikal yang naik suka spontan tiba-tiba spike up dalam jangka waktu dekat. Tapi setelah itu dia bakalan turun koreksi balik lagi. Jadi jangan FOMO kalau teman-teman ada yang trade di project ini. Lalu gimana yang udah sangkut? Wow, kalau udah sangkut mungkin opsinya ya bisa di staking di exchange-exchange besar yang tersedia, teman-teman. Saya sendiri kurang tahu di mana Wingling bisa di staking. Tapi kalau kita melihat dari jumlah supply yang beredar sekarang sudah 96%, harusnya sih dia mulai stabil. Harganya mulai stabil. Semoga aja memang di level-level bottom ini selling pressure tidak terlalu aktif lagi. Karena kalau kita lihat dari historical, teman-teman bisa perhatikan di sini. Teman-teman, di sini adalah fase di mana ekstrim jual ya. Pada win ini sangat-sangat tinggi atau wingling ya. Teman-teman, dia sekitaran Desember 2021 sampai dengan Juni 2022 itu ekstrim, penjualannya sangat-sangat ekstrim. Dan kalau kita lihat dari fase-fase sekarang ini udah mulai melandai sebenarnya. Jadi dari sini kita bisa menilai bahwa sebenarnya selling pressure ini sudah mulai berkurang. Semoga nanti kedepannya harganya bisa sideways dulu, artinya selling pressure sudah dikalahkan dan kembali balik dalam tren bullish ketika buyer sudah kembali ambil kesempatan tersebut. Karena kalau kita lihat juga dari riwayat sebelumnya waktu di 2020, Wingling ini juga tidak menunjukkan indikasi-indikasi mau bullish. Dia bullish secara tiba-tiba dan seperti biasa ekstrim harganya itu luar biasa volatile, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang masuk ya semoga nanti dia bisa kembali balik ke all time high-nya. Ya, itu aja paling buat Wingling. Next kita akan bahas untuk Spell. Spell ini adalah project berbasiskan dengan decentralized finance. Dia tersedia di beberapa di beberapa jaringan gitu teman-teman. Jadi ini adalah platform DeFi di mana teman-teman bisa melakukan simpan pinjam di sini, ada borrowing, teman-teman juga bisa trading dengan leverage, kemudian juga ada position, terus juga ada fitur staking di sini untuk melakukan staking di aplikasi dari Spell ini teman-teman. Bisa teman-teman staking intinya ya. Dia sudah tersedia di banyak sekali jaringan seperti Phantom, Optimism, BNB, kemudian Ethereum, Matic, Moonriver, dan kawan-kawan. Jadi udah bisa dibilang cukup lengkap lah untuk jaringan dari ekosistem dari Abracadabra ini. Ya namanya adalah Spell. Spell itu kan ramuan ya teman-teman. Nah itu teman-teman. Jadi Spell ini fungsinya adalah sebagai token reward dari Abracadabra Money. Platform yang ini namanya Abracadabra Money. Jadi Spell digunakan sebagai token reward sekaligus token governance yang memungkinkan untuk project ini running. Jadi kurang lebih gitu pengertiannya teman-teman. Siapa yang membuat Spell ini ada beberapa orang ya yang mana mereka ini adalah juga pencetus beberapa project yang lain seperti Yearn Finance, kemudian Cream, CRV, lalu CVX, ICE, dan kawan-kawan. Jadi yang bikin Spell ini terdiri dari beberapa kumpulan orang-orang yang juga berkecimpung di dunia kripto. Gitu guys. Dari Twitter mereka bisa dibilang cukup aktif dalam hal sharing untuk project yang mereka bangun. Salah satunya ya project staking. Karena kan dia di bidang DeFi ya otomatis kalau ada jumlah reward yang menarik dia posting teman-teman sebagai salah satu pemikat di mana orang bisa masukin dana mereka ke platform ini. Kemudian mereka juga join nih sama ini Verified USD Foundation, teman-teman, berpartner sama Abracadabra. Lalu ini mereka ada join juga sama Kava Chain ya melalui Stargate Finance, teman-teman. Stargate Finance join sama Spell dalam hal integrasi antar platform blockchain. Ya itu sih cukup banyak juga proyek-proyek yang sudah mereka kerjakan yang kebanyakan memang integrasi antar blockchain lain. Itu ya, kalau kita perhatikan dari harganya Spell hari ini harganya sekitar 0,0005386 dolar
dalam dalam chart jangka panjangnya dia sudah minus sekitar 18%, tapi hari ini dia sudah meningkat sekitar 12%. Kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya itu nggak terlalu banyak, hanya sekitar 196 miliar spell, sementara yang beredar itu baru setengahnya, yaitu sekitar 107 miliar saja. Spell ini juga market cap-nya terbilang kecil, teman-teman. Hanya 57 juta US dollar dan ada di peringkat 412 di CMC. Jadi token-token seperti Spell ini juga akan punya volatilitas yang sangat-sangat tinggi di market. Mereka bisa diperdagangkan di beberapa exchange seperti di Binance, Coinbase, Kraken, Bitfinex, dan yang lainnya. Kalau kita lihat dari pergerakan chart, Spell sendiri sebenarnya dia lagi berada dalam all time low. Pergerakannya juga bisa dibilang udah mulai stabil, teman-teman. Sama seperti yang terjadi pada Wingling tadi. Kalau teman-teman perhatikan di sini dia ekstrim jual luar biasa, kemudian pelan-pelan melandai, dan sekarang dia udah masuk ke fase sideways. Nah, fase-fase seperti sideways ini adalah fase dimana orang sudah bisa untuk melakukan akumulasi biasanya untuk project Spell. Satu lagi yang belum kita bahas ya, ini kontroversi soal Spell token. Sama dengan token lainnya, Spell juga harus berjuang agar dapat diminati oleh banyak pengguna di dunia digital. Perjuangan ini ditunjukkan lewat sejumlah fitur menarik yang dihadirkan. Namun, perjuangan yang dilakukan oleh Spell token tidak luput dari kontroversi. Seorang penyelidik on-chain melalui Twitter mengklaim bahwa kepala keuangan dari kolektif protokol Crypto Frog Nation adalah Michael Pittern. Michael Pittern merupakan satu pendiri dari Quadriga CX, bursa kripto penipuan yang telah dilaporkan karena kehilangan sekitar 169 juta dolar uang dari investor. Sementara Frog Nation sendiri terdiri dari beberapa proyek termasuk Abracadabra Money. Yang juga ini sepertinya orang-orang bermasalah, teman-teman. Terbongkarnya peran Michael Pittern dan juga Frog Nation membuat aksi jual besar-besaran terhadap token yang berhubungan dengan Frog Nation. Oh, token ini pernah nyungsep, teman-teman. Jadi Spell ini kan pernah nyungsep parah ya. Disebabkan karena ya mereka-mereka lagi yang punya melakukan kejahatan. Namanya tadi siapa? Namanya tadi adalah Michael Pittern. Oh, oke. Michael Pittern ini yang bikin CRV. Mana tadi? Yang ini ya. Namanya Michael yang bikin CRV. Oh, oke. Berarti orang-orang yang bergerak di Spell ini dulu pernah punya kasus atau riwayat yang buruk, teman-teman. Ya, salah satu dari mereka ya, tidak semua. Oke, kalau kita lihat dari teknikalnya aja, teman-teman, so far sih pergerakan dari Spell itu udah mulai coba buat recover. Volume perdagangannya belakangan sempat naik, smart money juga cenderung ada peningkatan. Sementara target terdekat untuk Spell yaitu untuk kembali balik ke kisaran 0,000615. Di sana ada merupakan level resistance yang bakalan menahan pergerakan dari Spell untuk naik. So far pergerakannya udah mulai menarik menurut saya. Ini udah ada tanda-tanda kenaikan, teman-teman. Semoga nanti dia bisa breakout level tersebut dan kembali melanjutkan tren kenaikan setelah koreksi yang terlalu panjang terhadap proyek ini. Sementara volume perdagangannya masih cenderung naik turun ya, smart money juga belum terlalu banyak. So far sih kalau kita lihat dari Bitcoin masih tetap oke Bitcoinnya. BTC dominance yang kita tunggu untuk turun, karena ini belakangan susah banget turunnya BTC dominance, sehingga untuk momentum altcoin rata-rata memang pada lama untuk naiknya. Jadi paling gitu aja buat pembahasan dua koin ini, teman-teman. Baik Spell sama Wingling, sabar dulu aja, wait and see dulu aja. Kalau yang masih sangkut ya mau gimana lagi, teman-teman. Teman-teman harus staking dulu aset kalian ya, mungkin dalam 60 hari atau 30 hari gitu, teman-teman di staking. Dan make sure kalau teman-teman udah dapat reward, udah dapat cuan ya, teman-teman mau taking profit itu juga bisa menjadi salah satu opsi buat teman-teman. Ya gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain mau dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join, linknya ada di kolom deskripsi. Gitu aja, akhir kata saya Andre, makasih.